Makanya dia ajak keluarga makan barengan di luar. Karena mau kasih pengumuman itu Pak Jamal. Nah itu, Nyonya Hanum itu kan sudah lama menginginkan Dan Iqbal dapat istri. Makanya Dan Iqbal memperkenalkan Princess Dias sama Nyonya Hanum. Princess Dias? Iya Pak Jamal, mana mungkin Nyonya Hanum mau terima non Dias? Pak kali kamu ya. Hah? Apa kegiatan Bu Dahlia sekarang? Seperti biasa masih melanjutkan catering dengan Sumi. Cuma memang belakangan lagi kurang bagus. Sabar aja ya Bu. Mudah-mudahan nanti jadi lebih baik cateringnya ya. Amin. Ya, yang namanya usaha kadang kalau lagi bagus ya bagus, kalau lagi enggak ya disyukurin aja insya Allah. Bu, gimana kalau Ibu lanjutin usaha laundry aja? Kalau Mbak Raja nggak keberatan, insya Allah boleh. Ya enggak dong, Bu. Justru Raja makin senang dong kalau Ibu mau ngelanjutin usaha Ibu. Ruko dan motor itu kan memang sengaja Raja hibahkan untuk Ibu. Oh iya, Raja sampai lupa. Ini kunci motor sama kunci ruko. Terima kasih ya Nak Raja. Sama-sama. Ini pasti mertua kamu ya Raja. Iya, Tante. Kok nggak ada malu-malunya ya? Minta duit dan modal sama kamu. Ya, nggak anaknya, nggak ibunya sama aja rupanya. Yang satu minta-minta, yang satunya minta dinikahin untuk bisa menggerogoti dan mendapatkan harta dari orang kaya. Maaf Tante Hanum, ibu saya bukan tukang minta-minta. Dan saya nggak pernah mencari laki-laki hanya untuk hartanya. Berkali-kali Papa Irwandi dan juga Raja menawarkan modal untuk ibu saya. Tapi ibu saya nggak pernah mau menerima. Setelah ibu saya dibujuk dengan berbagai macam cara, ibu baru mau menerimanya. Dan satu lagi Tante, soal perjodohan saya dengan Raja, itu sudah diatur oleh Allah. Saya hanya menjalankan apa yang sudah menjadi takdirnya Allah. Ya, Kak Anum. Arsy benar. Keluarga Arsy, Bu Dahlia ini nggak pernah ngerepotin saya. Apalagi minta-minta sama keluarga kami. Arsy sama Raja menikah atas persetujuan mereka berdua. Jadi bukan Arsy yang mendekati Raja. Tolong di sini Kak Hanum jangan salah paham ya. Saya melihat dan mendengar dengan mata kepala saya sendiri. Barusan di restoran ini masih mau ngelak. Ma, daripada semakin jauh ya salah pahamnya, mendingan kenalan dulu yuk sama Bu Dahlia. Bu Dahlia, kenalan sama mama saya ya. Ma, ini Bu Dahlia. Dahlia, Hanum,
Kok mama lama ke toiletnya? Biasa, ada yang bikin kesal. Mama ketemu lagi tuh sama cewek makhluk yang super duper ngeselin. Ya, akhirnya lama deh. Pusing ngeladenin mulutnya dia yang ngeselin itu. Ma, yaudah. Lupain ya. Mendingan sekarang kita pesen makan. Mau makan apa? Mama salad aja. Lama juga ya dia datangnya. Apa gue telepon aja? Sejak ada Nyonya Hanum, rambut Pak Jamal jadi rontok nih, Sum. Pak Jamal ini gimana sih? Masih sempet-sempetnya mikirin rambut rontok. Ya wajar aja lah rontok, namanya juga Pak Jamal udah tua. Kelihatannya Nyonya Hanum gak suka sama kita. Gara-gara kita omongin kemarin, makanya kita gak diajakin makan-makan di restoran. Padahal biasanya kita diajak. Nyonya Hanum tuh sifatnya beda banget sama Tuan Irwandi adiknya. Kalau Tuan Irwandi itu kan baik, sopan, bijaksana. Nggak pernah tuh ngebedain antara bawahan sama atasan tuh. Baik banget. Tapi kalau Nyonya Hanum udah sombong, angkuh. Dan yang paling pusing sama Pak Jamal tuh semuanya serba salah di hadapan beliau itu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini salah, itu salah. Stres. Pak Jamal, denger-denger sih Dan Iqbal mau kenalin pacarnya sama mamanya. Katanya mau tunangan gitulah. Makanya dia ajak keluarga makan barengan di luar. Karena mau kasih pengumuman itu Pak Jamal. Nah itu, Nyonya Hanum itu kan sudah lama menginginkan Dan Iqbal dapat istri. Makanya Dan Iqbal memperkenalkan Princess Dias sama Nyonya Hanum. Hah? Princess Dias? Iya Pak Jamal, mana mungkin Nyonya Hanum mau terima non Dias? Oh iya ya? Lo harus tanggung jawab. Lo harus bebasin gue dari sini. Kok gue sih? Karena lo yang nyuruh gue. Gue nyesel nurutin perintah lo. Gue masuk lagi ke sini, padahal gue nggak salah apa-apa. Lo masuk lagi ke sini tuh gara-gara lo. Lo sendiri yang ketahuan mau celakain Arsy. Lo yang bikin diri lo masuk lagi ke sini. Gue nggak ngelakuin apa-apa. Berapa kali sih gue harus ngomong sama lo? Terus, kok lo bisa ketangkep di TPA tempat Arsy mengajar? Dan lo megang barang bukti sapu tangan yang mengandung bius. Waktu gue nyariin Arsy ke TPA, gue udah nemuin dia pingsan di depan toilet. Dan ada seseorang yang lari waktu lihat gue datang ke sana. Siapa orangnya? Lo kenalin mukanya? Gue nggak ngeliat wajahnya. Dia mau menculik Arsy dengan membekap Arsy pakai sapu tangan yang ada obat biusnya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ciri-cirinya gimana? Nggak begitu jelas. Yang pasti dia pakai topi sama masker. Matanya belok. Nggak tinggi-tinggi amat. Kayaknya dia berewokan juga. Kenapa ciri-cirinya mirip banget sama Dimas, Kak? Jangan-jangan itu Dimas. Kayaknya nggak mungkin deh, Ran. Dimas kan udah meninggal karena kecelakaan itu. Ya, tapi ciri-cirinya itu persis banget kok sama Dimas. Kalau memang itu Dimas, kok dia bisa lolos dari kebakaran mobil tahanan itu? Sementara ditemuin mayat yang dikenali sebagai Dimas. Wah, Dimas itu licik. Dia tuh pintar ngelabuin banyak orang. Sama kayak kecelakaan Rama. Dia udah mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau emang itu Dimas, kenapa dia nyari masalah baru dengan cara dia nyulik Arsy? Dia pasti udah siapin rencana untuk bawa Arsy kabur ke luar negeri. Aku nggak terima. Dimas yang udah bikin kita di dalam penjara, Kak. Jangan